Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi di video kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang routing. Nah, ini jaringan komputer. Routing merupakan teknik yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang memiliki network address dan teknologi yang berbeda-beda. Nah, routing itu sendiri bertujuan memilihkan jalur terbaik yang akan ditempuh paket data untuk menuju komputer tujuan. Jadi itu untuk pengertian dari routing. Secara garis besar, routing itu terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama ada routing statik, ada routing dinamik. Nah, di sini saya akan lebih berfokus kepada routing statik untuk menjelaskan dari video sebelumnya, karena ada beberapa permintaan untuk penjelasan lebih detail tentang routing statik beserta penggunaannya. Oke, sederhananya seperti ini. Sebuah router yang memiliki tabel routing yang disetting secara manual oleh para administrator jaringan. Jadi routing statik, pengaturan routing paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Menggunakan routing statik murni dalam sebuah jaringan berarti mengisi setiap entry dalam forwarding table di setiap router yang berada di jaringan tersebut. Jadi pengguna routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jumlah yang besar. Jadi kalau untuk ruang lingkup dari topologi yang kecil itu mungkin masih bisa digunakan untuk routing statik. Tapi kalau sudah besar itu nanti akan digunakan dengan router dinamik, karena router dinamik juga sangat banyak macamnya, juga nanti akan saya contohkan sekaligus dipraktikkan di Gen S3 insyaallah. Nah, sedangkan untuk router dinamik itu sebuah router yang memiliki dan membuat table routing secara otomatis. Nah, dengan mendengarkan atau mengumpulkan informasi lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, sederhananya adalah proses pengisian data routing di table router secara otomatis. Nah, jadi misalnya seperti ini. Kalau misalnya ada beberapa tabel, ada beberapa router yang memang difungsikan dalam sebuah jaringan yang komplit atau yang besar. Jadi di sana kalau seandainya ada satu rule atau satu jalur yang mati, maka router yang terhubung dengan yang mengirim data itu akan mencarikan rule alternatif jika memang terjadi seperti itu. Jadi dia sifatnya dinamis. Jadi bisa berubah-ubah tergantung dari situasi jaringan itu sendiri. Misalnya nanti ada routernya mungkin yang nge-hang atau misalnya ada yang mati dan seterusnya. Jadi dia akan secara otomatis melakukan sebuah penanganan khusus untuk meneruskan paket yang diterima oleh router tersebut. Dia bisa muter dan seterusnya tergantung dari situasi jaringan tersebut. Nah, untuk router dinamik itu salah satunya ada RIP, Routing Information Protocol, ada EGRP, kemudian ada OSPF, Open Short Purpose, kemudian ada IGRP, BGP dan seterusnya. Nah, mungkin nanti yang kita buat nanti kemungkinan ada
OSPF Open Short Path ini. Kemungkinan nanti ada beberapa, jadi nanti mudah-mudahan saya juga sempat membuatkan, disimulasikan di GNS3 menggunakan mikrotik. Nah, di sini saya coba untuk membandingkan tentang apa sih dan bagaimana sih router statik dan router dinamik itu. Untuk router statik sendiri itu biasanya dia berfungsi pada protokol IP. Nah, makanya dari contoh yang kita kemarin yang kita buat itu dia berdasarkan IP. Kemudian untuk router dinamik dia berfungsi pada interrouting protokol seperti itu. Kemudian router statik itu router tidak dapat membagi informasi routing, sedangkan router dinamik dia membagi informasi routing secara otomatis. Misalnya nanti ada beberapa router dinamik yang dia menggunakan ID router secara otomatis seperti itu. Jadi dia menggunakan ID routing. Kemudian ada static routing table dibuat dan dihapus secara manual, sedangkan untuk dynamic dia membuat dan menghapus secara otomatis. Untuk routing statik tidak menggunakan routing protokol, dan sedangkan untuk dynamic dia terdapat routing protokol seperti RIP tadi, kemudian ada OSPF. Kemudian untuk routing statik Microsoft mendukung multi-home system seperti router, sedangkan di router dinamik Microsoft mendukung RIP untuk IP dan IPX atau SPX seperti itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tabel routing? Nah, di sini tabel routing itu adalah tabel yang digunakan router sebagai pedoman untuk menuju suatu jaringan network. Router tidak akan dapat menjangkau suatu jaringan jika network address dari jaringan tersebut tidak ada dalam tabel routing. Nah, makanya tadi kalau misalnya kita kembali ke penjelasan sebelumnya, ada statik, ada dinamik. Kalau statik dia dibuat manual oleh administrator jaringan, sedangkan dinamik dia dibuat otomatis dan dibuat dan dihapus secara otomatis oleh sistem tersebut, oleh router. Nah, di sini saya contohkan misal kayak seperti ini. Seandainya nih, Anda pasti akan sangat kesulitan mencari suatu lokasi di kota tertentu jika lokasi tersebut tidak ada di dalam peta. Nah, contohnya seperti itu. Misal kita mau bepergian misalnya, atau ke sebuah tempat wisata, atau ke sebuah tempat dimanapun kira-kira. Kalau memang kita tidak mengetahui sama sekali, kemudian kita mencoba memberanikan diri ke sana, dan kita tidak menemukannya di peta misalnya di Google Map dan seterusnya, maka akan sangat sulit dan bahkan nggak bisa mungkin seperti itu. Untuk melakukan teknik routing, nah kita harus dapat membaca tabel routing. Routing itu biasanya sangat erat kaitannya dengan pertanyaan ini. Biasanya mau kemana, kemudian lewat mana. Jadi untuk proses pengiriman itu sebenarnya pasti sangat erat dengan pertanyaan ini. Jadi ya dikirimnya mau kemana, ke alamat apa, IP berapa, kemudian lewat mana. Kalau yang statik berarti lewatnya sudah ditentukan, harus lewat sini dan seterusnya. Sedangkan dinamik, kalau seandainya lewat di sini dia nggak bisa, maka router akan mencarikan alternatif yang terdekat untuk mengirim data yang mau dilewatkan seperti itu. Oke, sederhananya seperti ini. Saya di sini membuatkan gambaran di mana dari video sebelumnya yang sudah saya praktekkan. Di sini ada topologi sederhana di routing statik. Nah, di sini ada 4 device, ada 2 PC, ada 2 router. Nah, di samping ini ada lingkaran di kiri kanan ini dimaksudkan adalah sebagai lingkaran LAN, jadi local area network. Nah, sedangkan yang di tengah ini ada lingkaran itu dimaksudkan itu adalah komunikasi antara router dan router. Oke,
Oke, sederhananya seperti ini. Jika kita lihat dari kode yang ada di bawah, itu rute di MikroTik, di router MikroTik, itu IP dari router 1. Nih, router 1 bisa kita lihat di sini. Router 1 itu IP-nya yang saya set itu 10.1, 10.10.10.1 slash slash 24 atau vertex 24. Kemudian untuk networknya itu dia 10.0, itu di header 2. Jadi di sini dia dari header 2, itu yang terhubung ke sini itu adalah header 2. Kemudian untuk LAN-nya itu dia menggunakan header 3 masuk ke PC client 1 ini atau classic client A. Itu untuk LAN dia menggunakan IP 192.168.1.1/24. Sedangkan network yang dipakai atau yang digunakan di port di MikroTik yang menuju ke LAN itu digunakan adalah 192.168.1.1. Kemudian networknya 1.0 seperti itu. Nah, ini network 1.0, kemudian untuk IP-nya 1.1. Kemudian yang berikutnya, di bagian routingnya, nah ini dimasukkan routing statik karena di sini langsung ditentukan. Nah, itu langsung dimasukkan oleh administrator. Nah, di mana di sini dia akan secara otomatis di root itu dia akan langsung otomatis 10.10.10.0/24. Kemudian FRIP-nya atau address-nya itu 10.1 kemudian 1.1. Ini sesuai dengan yang kita input di address di awal tadi. Nah, yang mana sih yang dia sebagai routing statik itu? Nah, ini. Kita tentukan ini. Nah, jadi supaya PC 1 itu bisa berkomunikasi dengan jaringan LAN yang ada di sebelahnya ini, MikroTik 2 ini maksudnya. Dia harus diarahkan, yaitu menggunakan IP dari router tersebut. Jadi menggunakan IP router yang ada ini. Maka di sini bisa kita lihat 192.168.2.0/24. Kemudian diarahkan ke gateway 10.10.10.2. Distance-nya di urutan nomor 1. Sedangkan di router nomor 2 dia router 2 juga ditambahkan 10.2. Nih bisa kita lihat di sini. Kemudian untuk address-nya 2.1. Nah, 2.1 itu adalah IP yang didaftarkan di port di MikroTik 2. Nah, jadi itu dia nanti digunakan sebagai gateway ketika klien ini mau melakukan komunikasi dengan atau mau memping di ke sebelah ke wilayah di luar dari LAN-nya itu, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengkonfigurasi routing statiknya. IP route at destination address 192.168.1.0/24. Kemudian diarahkan ke 10.10.10.1. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini 192.168.1.0/24. Prefix 24. Kemudian 10 gateway-nya kita arahkan ke 10.10.1. Adalah IP yang ada di sini. Gitu. Nah, kira-kira untuk statik dengan topologi sederhana seperti ini konfigurasi seperti ini sudah selesai harusnya. Dia harusnya sudah bisa melakukan ping dari MikroTik 1 ke MikroTik 2, kemudian dari MikroTik 2 ke MikroTik 1. Seperti itu. Untuk klien dari PC sampai PCA sama PCB itu belum bisa dilakukan ping. Kenapa? Karena IP dari PC dengan IP PC ini itu belum kita set. Nah, dia kalau belum di set IP-nya dia nggak bisa nggak bisa kita lakukan tes koneksi seperti itu. Untuk melakukannya kita langsung di slide berikutnya nih. Di slide berikutnya lalu kita konfigurasi. Nah, cara mengkonfigurasinya sangat sederhana. Kalian klik kanan, kemudian console, kalian running dulu, can console, kemudian dimasuk di sini IP 192.168.1.2, kemudian diarahkan ke gateway 1.1 tadi. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi ini kita set jadi IP-nya 1.2, kemudian kita arahkan ke port IP yang digunakan di sini. Jadi nanti dari port itu dia akan dimasukkan atau diarahkan ke MikroTik. Nah, bisa dilihat di sini seperti ini.
Nah, 1.1. 1.1 ini adalah port 3. Seperti itu. Nah, kemudian setelah dia sudah kita set seperti ini, kemudian boleh kita cek IP-nya, show IP. Nah, ini IP-nya yang sudah terdaftar di PC tersebut. Kemudian kita lakukan ping. Nah, untuk melakukan ping, usahakan juga device yang sebelahnya atau di LAN yang sebelahnya dilakukan konfigurasi juga. Tapi kalau mau melakukan ping kepada MikroTik, maksudnya yang ada di MikroTik-nya saja sudah bisa sih harusnya. Nah, ini misalnya kita lakukan ping ke IP 2.1. 2.1 itu adalah miliknya router 2 di port yang terhubung dengan PC. Kemudian kita lakukan ping melakukan ping pada routernya 10.10.2. Ini adalah router 2. Seperti itu. Kemudian dilakukan juga di IP di klien B. Klien B kita set IP-nya 2.2, kemudian gateway-nya kita arahkan ke 2.1. 192.168.2.1. Nah, ini kita tampilkan IP-nya, show IP. Kemudian kita lakukan ping juga 10.1 ke router satunya. Dia berhasil melakukan ping, berarti sudah terkoneksi. Kemudian kita lakukan ping di port LAN-nya, di port LAN. Jadi juga berhasil. Kemudian kita ping ke PC yang bersangkutan adalah 1.2. Kita lakukan ping 192 1.2. Nah, maka sudah terkoneksi. Dan juga kita lakukan ping dari sini itu ping 192 2.2. Itu melakukan koneksi berhasil. Nah, kemudian kita lakukan ping dari kliennya atau dari PC-nya. Nah, sini kita lakukan ping ke PC klien B, ping 192.168.2.2. Dan ini kita lakukan dari PC B 168.1.1. Nah, ini juga sudah berhasil. Tapi untuk disimulasi memang ada beberapa yang dia itu perlu di restart dulu supaya koneksinya benar-benar terhubung. Jadi juga sebenarnya beberapa kali saya coba untuk timeoutnya memang sering muncul. Dia untuk koneksinya kadang agak lambat di virtual seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Oh ya, ini sedikit penjelasan tentang gateway. Default gateway dari suatu jaringan merupakan sebuah router yang digunakan untuk meneruskan paket dari jaringan tersebut ke jaringan yang lain. Sudah diberikan. Karena tadi sudah saya sampaikan ketika IP A menuju. Nah, itu berarti gateway-nya. Di sini gateway-nya itu merupakan sebuah router. Jadi biasanya seperti itu untuk yang statik. LAN dikonfirmasi hanya mengetahui LAN miliknya dan default gateway-nya. Jika dalam suatu LAN tidak ada default gateway, maka LAN tersebut tidak bisa berkomunikasi dengan jaringan yang lain. Jadi supaya dapat melakukan routing, maka konfigurasi jaringan perlu ditambahkan default gateway. Ya tadi. Nah, kira-kira seperti itu untuk default gateway. Silahkan kalian coba dan nanti linknya saya tambahkan di detail ini. Silahkan kalian klik dan kayaknya sudah selesai nih. Iya, sudah. Nah, kira-kira seperti itu untuk penjelasannya. Silahkan dicoba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.